sering baca Quran, dilazimkan membaca ayat suci Al-Quran seperti qorib kita tadi, insya Allah nanti Allah akan kembalikan lagi kegiatan seperti di dunia membaca Al-Quran. Tatkala dia meninggal dunia akan membaca Quran lagi di dalam kubur. Mudah-mudahan bukan hanya pembaca yang mendapatkan rahmat, kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan rahimakumullah. Meningkat acara yang berikutnya, sambutan yang kita nantikan, yaitu ceramah agama atau tausiah tentang peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan Al-Karim Ibni Karim, guru kita Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Abbas alaihi wa yatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Takut lu ya. Takut lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، فمن كان يريد أن يكون حبيبا فليكثر من الصلاة على الحبيب. صلوا على النبي. أما بعد، kepada para habaib, wabil khusus Habib Ali bin Abu Bakar Al-Abbas, Habib Hasan Al-Jufri, Habib Ali dan habaib-habaib lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya juga orang tua, dan berkhusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur, senantiasa harus bersyukur untuk menjawab daripada segala anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita mau ukur kenikmatan yang Allah beri kepada kita ini, tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu. Wa ta'ala ni'matullah la tuhsuha. Jika kau akan menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terlebih lagi, kita pada malam hari ini berkumpul bersama untuk memperingati perayaan yang sudah sangat akrab dengan kita, yakni peringatan Maulid Nabi besar yang kalau bukan karena rezeki dari Allah, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara Islam kita yang mencela-cela perayaan ini. Ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan apa yang kiranya penting buat diri saya dan buat kita semua, saya ingin menyampaikan satu cerita
bahwa dulu ada seorang arif billah. Bahkan ada satu riwayat menyatakan beliau itu adalah Sayyidina Luqmanul Hakim. Beliau berkata begini kepada anaknya, ya waladi atau ya bunayya, wahai anakku, jangan pernah sekali-kali kau beranggapan bisa disukai, bisa dicintai oleh setiap orang. Sebagai buktinya, keluarkanlah itu himar atau keledai yang ada di kandang, bawa ke hadapanku. Kemudian anaknya itu bawa keledai keluar, kemudian dituntut. Begitu dituntut, ayo ikut aku berjalan. Jalan berdua dengan anaknya. Riwayat di satu kelompok manusia yang sedang duduk. Tahu-tahu beliau dan anaknya mendengar ada salah satu orang yang kumpul di situ ngomong begini, orang kalau gak waras begitu tuh, punya himar bukan dinaikin tapi ditutup. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim, Sami'at ya apa lagi? Kau dengar itu? Sami'at ya apa? Ya saya dengar. Sekarang aku naik, engkau yang tutup. Naik bapaknya, ditutup ini oleh anak. Riwayat lagi di satu kelompok manusia, dengar lagi satu orang ngomong, bapak gak punya pikiran, dia enak-enakan di atas keledainya, anak disuruh nuntut. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim, kau dengar gak itu? Iya. Sekarang gantian, engkau yang naik, aku yang nuntut. Naik anaknya, nuntut bapaknya. Riwayat lagi di sekelompok manusia, ngomong lagi salah satu orang, anak durhaka, dia enak-enakan naik, bapak disuruh nuntut. Ini tiga sudah ada benernya semua. Salah dulu nggak? Akhirnya tanya pada anaknya, dengar nggak? Dengar. Sekarang turun. Ayo kita gendong keledai. Ya, riwayat lagi di satu kelompok, ngomong lagi satu orang gila. Kendaraan sering naikin malah digendong. Jadi udah gak ada benernya. Nah itu di dunia itu begitu. Cuma sebagai umat Islam kita tidak diperbolehkan selalu menghiraukan celotehnya orang. Yang penting kita selalu jalan di jalan yang benar dan baik. Jadi orang kalau sudah gak suka, orang gak suka sama seseorang, yang dicari jeleknya terus, yang dicari salahnya terus. Mestinya kalau ada orang punya salah 1000, ada baiknya 1, mesti diakui ada baiknya yang 1. Itu orang waras namanya. Nah sekarang saya mau tanya nih, ini peringatan apa ini? Kalau benar ini peringatan Maulid, peringatan Maulid itu ada ruhnya. Apa ruhnya Maulid? Sholawat. Nama Nabi Muhammad. Bersolawat. Tadi itu rawi yang dibaca itu di dalam setiap rawi Maulid selalu di pasal yang pertama diungkapkan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang apa-apa yang Allah kehendaki pasti jadi, apa yang tidak dikehendaki tidak jadi. Jadi Allah memiliki salah satu sifatnya jaiz, bebas berbuat. Kayak kita sering lihat mendung, kadang-kadang nggak hujan, kadang-kadang nggak mendung malah hujan. Sering kan terjadi begitu. Jadi di dalam peringatan Maulid, dalam kitab Maulid dibuka itu dikenalkan kita tentang Tuhan kita itu siapa. Jadi kalau dia mau, walaupun otak kita nggak
terima, itu pasti jadi. Ada yang tahu bapaknya Nabi Adam siapa? Ada bapak emaknya nggak ada? Nabi Allah Isa. Ada ibunya nggak ada bapaknya. Kalau Allah mau jadi. Ashabul Kahfi tidur sampai 300 tahun lebih. Padahal Ashabul Kahfi sendiri ketika ditanya berapa lama kau merasa sudah tidur, aku baru merasa mungkin separuh hari aku tidur, padahal sudah 300 tahun lebih. Nah jadi kita sebagai muslimin harus kenal Tuhan kita itu siapa, supaya kita berusaha untuk mentaatinya. Nah di dalam ajaran-ajaran mentaati Allah itu perintah Allah sendiri. Jadi kalau ada orang yang menerangkan tentang ketaatan kepada Allah, jangan dibenci. Kalau memang belum bisa taat, jangan melawan. Nanti musibah yang akan datang. Setiap musibah terjadi di satu perkampungan, di satu negeri, pasti ada penyebabnya. Musibah nggak akan datang dengan begitu saja. Karena musibah itu tentaranya Allah ini banyak. Angin, api, bumi bergoyang, kemudian apa lagi? Kebakaran dan lain-lain. Walhasil banyak musibah-musibah yang tidak diharapkan oleh manusia. Tetapi pertanyaannya bukan kita mau atau tidak sama musibah itu. Jawaban mau atau tidaknya tanya diri kita, kita taat atau tidak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau ada peraturan-peraturan agama yang menggagalkan, yang menghalangi perbuatan salah kita, kitanya yang mesti berubah supaya menjadi orang yang baik. Segala sesuatu harus didasari ilmu. Kalau mau beriman, pintunya adalah ilmu. Ilmu yang benar. Sebab yang namanya ulama juga ada yang ulama buruk. Kena duit dikit berubah, berteman sama pejabat sedikit berubah. Akhirnya apa? Sudah dirinya sesat, menyesatkan orang lain. Setan paling suka ngegoda guru agama, Pak. Kalau sudah guru agama keliru, yang bakalan ikut keliru banyak. Jadi setan lebih semangat menggoda orang-orang yang ngerti agama daripada orang-orang yang tidak ngerti agama. Kalau orang yang nggak ngerti agama dibujuk sedikit juga kena. Makanya kita harus memiliki ilmu. Dengan ilmu kita bisa tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Jadi Nabi yang kita peringati orangnya paling cakep, paling gagah, paling lemah lembut, hasil segala kesempurnaan, porosnya adalah beliau. Di dalam Maulid Deba itu dikatakan wantaha ilaihil kamal, terhenti segala kesempurnaan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang orang zaman sekarang baca Maulidnya begitu sih, cuma ngikutin selera kuping. Kadang-kadang pasal Maulid itu nggak dibaca dengan benar. Padahal pasal Maulid yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu semuanya saling terkait. Pertama, kalau Maulid Deba dikatakan alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ith al-warith al-mani as-salib, dan seterusnya. Dikenalkan semuanya bahwasanya Allah selalu menang, Allah yang maha gagah, apapun yang dikehendaki pasti terjadi. Bertasbih segala sesuatu, baik yang benda keras, benda diam, kayu-kayu, debu, apa segala macam binatang-binatang semua bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada pasal yang kedua dikatakan filah wa adab. Ketika apa itu? Ketika malaikat ditunjukkan nur Nabi itu malaikat nggak kenal. Jadi Nabi waktu awal kejadiannya diciptakan dari nur, min nurillah, dari nurnya Allah. Ditunjukkan kepada malaikat, malaikat tercengang. Malaikat bertanya, "Qila?" Malaikat itu berkata, "Huwa Nuh, apakah ini Nuh ya Rabb?" Qala, Allah jawab, "Nuhun bihi yajju minal gharaqi wa yahliku man khalaqahu minal ahli wal aqarib." Yang pertama dikatakan qila huwa Adam. Apakah ini Adam? Adam kan Nabi pertama yang akan diciptakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pertama secara manusianya, tapi Nabi diciptakan lebih dulu hakikatnya secara nurnya.
Qila wa Adam, apakah ini Adam? Qala Adam bihi uniruhu a'lal maratib. Adam aku berikan kedudukan mulia dengan sebab nur ini. Qila wa Nuh, apakah ini Nuh? Qala Allah jawab lagi, Nuhan bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalaqahu minal ahli wal abari. Nuh waktu mengarungi bahtera banjir bandang, dunia direndam oleh Allah Ta'ala karena manusianya banyak yang pada jadi LGBT. Ya. Banyak pada terjadi homo, lesbian dan lain sebagainya. Akhirnya Allah haramkan dunia, Allah cuci dunia. Karena Allah paling murka dengan perbuatan itu, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kodok aja nggak mau kawin laki sama laki, Pak. Ayam jago nggak ada kawin sama ayam jago. Begitu nggak? Ya. Ini orang katanya orang, bentuknya orang kawin laki sama laki. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Mau pendidikannya apa juga nggak waras kalau begitu. Dan itu penyebab bala, bumi bakal goncang. Jadi Nabi Nuh itu selamat dengan sebab Nuh biyan jumlah orang yang yahliku man khalaqahu minal ahli wal abari. Nuh aku perintahkan hijrah untuk menghindari kaumnya karena bumi akan direndam oleh Allah SWT. Dan Nuh aku perintahkan hijrah untuk menghindari kejahatan keluarganya, korobahnya. Jadi masalah benci maka nggak mesti orang luar sama orang luar, saudara sama saudara juga bisa nggak demen. Begitu, kalau hati nggak bagus begitu, saudara nggak demen, bermusuhan. Coba tanya dasarnya apa? Pasti cemburu sosial dasarnya. Alhamdulillah. Nabi yang musuhin Abu Lahab pamannya. Jadi kalau kita dibenciin orang jangan bingung. Yang penting kita jalan benar aja dah. Dosa yang sudah lalu-lalu insya Allah Allah ampunin. Amin. Kedepannya umur isi dengan kebaikan. Supaya begitu mati husnul. Amin. Kemudian malaikat ditanya dibilang bukan lagi, nanya lagi. Qila wa Ibrahim. Apakah ini Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allah jawab lagi, Ibrahim bihi tabu hujjatuhu ala ibadil asnam wal tawaqi. Ibrahim justru katanya aku selamatkan bisa menegakkan dakwah kepada para penyembah bintang dan matahari dengan sebab berkah nur ini. Allah selalim. Qila wa Musa, apakah ini Musa? Qala Musa aku. Musa adalah saudaranya nur ini. Karena nabi-nabi semua dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu. Walakin hadza habib. Musa kalimun wa mukhatib. Musa saudaranya nur ini. Musa aku jadikan kalian artinya orang yang bisa bercakap-cakap dengan aku tanpa melihat langsung. Beda dengan Nabi SAW. Melihat Allah langsung atas izin Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau ngaji, kalau udah ngaji benar, baca kitabnya benar, insya Allah hati jadi tunduk, akal jadi sehat. Tapi kalau cuma ngaji aja, jangankan ngaji, Quran juga kalau diterjemahan pakai otak juga pada berantem hormat. Banyak orang sekarang bermain Quran pakai otak, nggak ngikutin mufassir, ahli tafsir enggak. Dia terjemahin semua omongan, wah ini nggak benar, wah ini nggak benar, wah ini nggak benar, ini begini baru benar, begini baru benar. Ada orang mau metik jambu, batangnya kecil, kalau diinjak patah. Mau dijambak, dijamret gak nyampe. Pakai gala gak? Pakai gala gak? Gala itu namanya wasilah, Pak. Mau naik ke tempat yang tinggi, lompat gak nyampe. Pakai tangga. Pakai tangga gak? Pakai itu wasilah. Ini ada sebagian orang yang gak mau. Sudah minta langsung aja mau Allah. Pede betul. Pede banget. Banyak yang begitu. Makanya kalau mau naik kereta ke arah Jawa, beli tiketnya kereta Jawa, kan? Jangan mau ke Jawa beli tiketnya jurusan Gambir, nggak nyampe. Ketemu tuh nggak Tambun, mau Kerawang, kan? Paham ya? Insyaallah. Malaikat nggak mau nyerah, nanya lagi. Qila wa Isa. Alaihissalam. Apakah ini Isa? Nabi Isa maksudnya.
Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayi nubuwwatihi kal haji. Isa justru aku utus untuk menyampaikan kabar gembira tentang aku akan memunculkan nur ini. Jadi Nabi Isa diutus duluan suruh ngabarin sama orang tuh bahwa Nabi ini bakal diutus yang namanya Ahmad, namanya Muhammad. Nabi namanya di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Nyerah mereka. Qila faman hadzal habib? Al-karim alladhi albastahu khullatul waqar wa tawajjatahu bi tijan al-mahabbah wal iftikhar wa nasharta ala ra'sil 'asai. Lalu siapa ini ya Allah? Nabi yang sampai sebegitu hebat. Adam ambil berkah. Nabi Adam ambil berkah. Nabi Nuh ambil berkah. Nabi Ibrahim ambil berkah. Nabi Musa ambil berkah. Nabi Isa bilang bahwa Nabi ini mau dilahirkan. Ini Nabi siapa ini? Nabi yang seperti ini, mahkota kemuliaan, bendera keagungannya berkibar. Tahu mereka tak kenal Nabi. Makanya kalau ada orang sekarang yang tak kenal Nabi, dia bilang Muhammad sama kita, jangan heran, malaikat saja tak kenal. Ya, malaikat tak kenal. Tapi setelah malaikat tahu, malaikat kenal. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Ternyata malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam karena di sulbi Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad. Jadi malaikat disuruh menghormat kepada Nabi. Ada satu yang tidak mau. Siapa? Siapa? Yang nggak mau sujud siapa? Saya ini lagi nanya, yang nggak mau sujud siapa? Kita bersyukur kalau masih sujud kan? Paham ya? Insyaallah. Jadi orang kalau nggak sujud jangan pakai merasa aman lah. Kalau kerja masih enak, dagang masih enak, bisnis masih enak, tapi sholat kagak, tungguin aja ketiban pelapon apa kan? Nafas dikasih, hidung dikasih, mata kali ya. Kalau bicara masalah mata, Bapak kamu punya mata nggak? Ya. Kamu punya hidung? Ya. Kuping? Ya. Tapi kamu nggak bisa dibilang punya tangan, kaki depan atau kaki belakang. Ini cuma karena ini orang, jadi bukan kaki, tetap tangan juga. Untung jadi umat Nabi. Kalau jadi umat Nabi, orang yang begitu bakal dirubah sama Allah jadi kera atau babi. Iya. Orang Yahudi dilarang nangkep ikan, ngebantah, dirubah jadi kera atau babi. Cuman kita untung aja umat Nabi. Jadi nggak dirubah. Orangnya wujudnya mah nggak dirubah, cuma karakternya gitu. Kau kayak jual nggak? Ya. Jadi nanya ini, kebos main jual nggak? Ya. Puasa? Ya. Haji? Ya. Umroh kali? Ya. Gak wudhu dan dua bakal masih salah. Kaki dulu baru salah. Paham ya? Jangan pakai malu, yang kedua-dua itu jangan pakai malu. Belajar, kalau belum bisa huruf alif belajar. Alif, ba, ta, ta. Kita kalau lihat huruf hijaiyah Pak, ada yang lempeng, jujur, alif. Ya, gitu. Ada yang bengkok titiknya tuh di bawah, ba. Ini orang cermin siapa nih? Kalau digambarin ke manusia, udah susah sombongin orang. Udah susah sombong. Orang kaya di sombong jelek udah susah. Paham ya? Nah jadi Allah jawab tuh, kita terusin sekarang. Allah jawab begitu malaikat nanya, siapa ini sampai begitu mulia, begitu indah, begitu agung, begitu sempurna? Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min ru'ayyin ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yaqulu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib.
Ini Nabi katanya yang akan keluarkan di akhir zaman, yang sebagai yatim, dipiara kakeknya, kemudian dipiara pamannya, kemudian pamannya meninggal juga. Nah Abu Lahab ketemu sama Nabi Pak, cuman tetap sial. Abu Jahal ketemu juga sama Nabi, tetap sial. Sekampung sama Nabi, tapi sial. Nasibnya sial. Kenapa? Karena dia cuma tahu Nabi ini Muhammad Yasin Abdul Talib. Lain sama Sayyidina Abu Bakar. Abu juga. Yang ini Abu, yang ini Abu. Yang ini Abu Bakar, yang ini Abu Lahab. Yang mana kalau kita disebut namanya kita bilang radhiyallahu anhu? Abu Bakar. Abu Bakar. Radhiyallahu. Ada dua Musa. Yang satu Musa, satu Musa. Yang satu Musa alaihissalam, yang satu Musa Samiri. Jadi persoalan nama tuh gak jadi masalah. Bapak kalau punya anak, namanya nama yang bagus, tujuannya supaya anak ini udah gedenya jadi orang soleh, seperti pemilik nama itu. Tahu-tahu bergaulnya salah, jadi kagak apa kagak. Akhirnya lebih bangga dengan julukan-julukan yang tidak sehat. Nauzubillah ya. Makanya kalau baca maulid itu yang teratur ya. Nanti insya Allah di mana-mana saya sering menyampaikan begitu. Kalau baca maulid itu yang teratur supaya pasal yang satu dengan pasal yang satu dengan pasal yang satu dengan pasal yang satu. Kita hargai karyanya ulama. Jangan sampai namanya maulid tapi caranya tidak cara maulid. Entar begitu ada yang ngatain marah. Nah marahnya ini karena cinta Nabi, karena apa? Karena takut diulang lagi. Itu perlu ditanya juga. Paham ya? Jadi semuanya maulid sudah lengkap maulid itu. Baca yang sempurna supaya dapat berkahnya. Jangan maunya nyanyi mulu. Baca maulid maunya nyanyi mulu, kalau kayak ini nggak maulid. Ribet nggak ya? Ntar yang main hagro, gendangnya nggak dipukul waktu orang kiat, nggak bangun nggak berdiri. Kurang ajar Nabi. Kita di padang masjid sudah syafaatnya gendang sama Nabi. Allah, selalu. Paham ya? Nah, jadi kita hidup harus banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau terkena musibah. Sebab dulu pernah ada satu Ibn Mas'ud pernah tanya kepada Habab Aisyah. Ada riwayat bilang Sayyidina Anas bin Malik bertanya tentang gempa bumi zalzalah. Begitu datang kepada Sayyidah Aisyah tanya tentang gempa bumi. Ya Ummul Mukminin katanya. Akhbirni, kabarin kepada saya ada zalzalah tentang gempa bumi. Fa'arada Habab Aisyah, katanya Habab Aisyah enggak mau jelasin. Dikejar terus. Tolong jelaskan. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kalau aku menjelaskan tentang itu, hatiku jadi susah. Kalau aku menerangkan tentang penyebab gempa bumi, hatiku menjadi sedih, hidupku menjadi sempit. Tolong sampaikan, tetap dipaksa. Apa kata Habab Aisyah? Apabila seorang istri berani menanggalkan bajunya di rumah yang bukan rumah suaminya, artinya selingkuh. Sekarang zaman handphone, Facebook, sana kemari, ya. Laki siapa, bini siapa, melakukan selingkuh. Waliyadzubillah. Itu salah satu penyebab gempa bumi. Kemudian yang kedua, apabila manusia sudah mengambil alat-alat musik, kemudian mereka bernyanyi-nyanyi dan mabuk-mabukan, zina merajalela, maka saat itulah Allah berfirman kepada bumi, ya Arab, wahai bumi, goncanglah engkau. Kalau mereka bertobat, berhentilah engkau. Tapi kalau mereka tidak bertobat, pendam mereka. Nah, sekarang kita banyak saksikan. Kalau udah bumi bergerak Pak, yang jago seperti apa juga nggak bisa berhentiin. Yang doanya merem-merem juga Pak harus panik. Yang takbir Allahu Akbar mulu juga kalap kabut.
Yang bisa menghentikan cuma siapa? 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 Bagaimana kita teriak Allah Allah kalau pada waktu senang sholat enggak, ibadah enggak, sedekah enggak, riba dimakan, apa dimakan. Waktu tertimpa musibah teriak-teriak Allah Allah, tidak akan dihirau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana peringatan Maulid. Banyak sholawat. Insya Allah nanti di tahun depan panjang umur afiat semuanya. Amin. Buat tua muda besar kecil. Kita bisa melaksanakan Maulid di sini lagi insya Allah. Dengan keadaan yang lebih bertambah baik. Amin. Kalau orang yang rajin baca sholawat, kita perlu tahu bahwa sholawat itu akan mencari di mana pembacanya. Jadi kalau ada orang kunci pintu di kamar gelapin lampu dia baca sholawat, itu sholawat akan datang. Barokahnya itu dengan izin Allah akan datang menolong kesusahan orang itu. Dulu di Baghdad ada satu orang kaya raya, tapi hidupnya maunya foya-foya, tamasya, jalan-jalan kemanapun dia mau pergi, dia pergi sampai akhirnya bangkrut. Akhirnya dia punya utang sama satu orang 500 dinar. Akhirnya dikejar, dicari sama orang yang utang, ketangkap. Dia bilang, bagaimana itu? Waktu ente datang minjem sama saya layani dengan baik dan langsung saya kasih. Tapi kenapa selama ini ente selalu menghindar mulu? Biasa orang datang menghindar mulu ya? Iya. Ya. Mau sholat jamaah. Mau sholat jamaah, pas begitu masuk yang depan dua yang bau enggak? Kita enggak? Enggak. Makanya Nabi bilang, hati-hati kamu terhadap utang. Fa'innahu hamun bid'il wa madallah bin nahar. Hati-hati terhadap utang. Sebab hutang itu bikin hina di waktu siang, bikin pusing di waktu malam. Pusing kok kalau punya pikiran. Ada orang punya utang enggak punya pikiran. Begitu lagi marahan dia. Ya. Ada nggak yang begitu? Yang mana? Akhirnya dia bilang, saya tak punya apa-apa, bagaimana saya bisa mau bayar? Makanya besok-besok kalau punya utang sama orang udah belum bisa bayar, datang. Assalamualaikum, maafin saya Pak, saya belum sanggup, doakan saya gitu. Jangan begitu datang, ngapain lo? Ayo kita kembali, hakim maksudnya dibawa. Begitu dibawa, kata hakim, kenapa ini? Ini orang, kalau bahasa kita aja deh ya, supaya sedep gitu. Ini orang otaknya nggak ada hakim. Kita gitu. Udah utang kabur-kaburan mulu. Gitu. Akhirnya Ifa, bayar. Saya udah gak punya apa-apa ya hakim. Gak bisa. Kalau kamu tidak bayar sekarang, kamu saya penjarakan. Baik. Kalau memang saya mau dipenjara, enggak apa-apa. Konsistennya orang jujur, salah dia tahu dirinya salah. Kalau ada orang zaman sekarang, salah ngaku bener aja. Kalau fitnah orang kadang-kadang ya. Dirinya yang salah, orang yang difitnah. Saya tak begitu. Akhirnya saya mau pulang dulu. Saya mau kabarkan anak istri saya. Enggak bisa. Kalau kamu mau pulang, kamu harus punya penjamin. Siapa yang menjamin kamu bahwa kamu pasti akan balik lagi, akan kembali? Mikirnya orang. Dia ingat bahwa Nabi selalu dia bilang Rasulullah penjamin saya. Baik, kalau begitu diizinkan. Akhirnya Muslim udah Muslim benar lagi. Begitu sebut nama Rasulullah. Pulang. Begitu pulang istrinya sambut, lihat muka suami udah gak enak. Kata istrinya kalau bahasa kita, kamu kemana saja? Sampai malam seperti ini baru pulang. Saya mencari kamu seharian. Biasa pulang sore, ini pulang malam. Dia bilang, waduh, saya ketemu orang yang utangnya saya dipegang, tangan saya dibawa ke gol, dibawa ke hakim. Akhirnya saya didakwa, disidang. Kalau nggak bayar mau dipenjara. Saya bilang iya nggak apa-apa, saya dipenjara mati, dipenjara pun nggak apa-apa.
Tapi saya mau pulang dulu, mau kasih tahu anak istri saya. Hakim bilang nggak bisa kecuali punya penjamin. Akhirnya saya berpikir, saya ingat Rasulullah. Allah Sallallahu. Saya bilang Rasulullah penjamin. Allah. Istrinya solehah. Apa kata istrinya? Kalau sudah Rasulullah kau jadikan jaminan, sudah nggak usah pusing lagi. Pasti beliau akan membantu. Salih. Iya, orang baca sholawat dikenal mana Nabi, Pak? Allah Salih. Di kuburan bakal terang. Amin. Di dunia hidupnya senang. Amin. Walaupun dikasih susah tapi nggak putus asa. Dikasih kaya nggak lupa daratan. Itulah nasibnya orang-orang yang membaca sholawat banyak. Allah Sholawat itu obat penyakit apa saja, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Tapi yakin, sholawat ria aja dapat pahala, apalagi khusyuk. Akhirnya tidur ini. Begitu dia tidur, tengah malam dia bangunin anak istrinya. Ayo bang sholli ala Habib. Allah Salih. Untuk kita mau bersolawat kepada Nabi. Allah Salih. Bersama anak istrinya baca, ngantuk ketiduran mimpi Nabi SAW. Allah Salih. Kata Nabi besok pagi engkau temuin tuh wazir ini menterinya raja, wazir namanya. Panggilannya tuh wazir pangkatnya. Ini wazir biasa setiap malam baca sholawat kepadaku 1000. Allah Salih. Tapi tadi malam dia ragu jumlahnya sudah cukup 1000 atau belum. Katakan bahwa jumlahnya sudah cukup dan kau ceritakan bahwa kau adalah utusanku dan ceritakan bahwa kau punya hutang. Nabi perintah agar dibayari. Allah Salih. Duitnya rajin. Bangun dia kaget. Dia baca lagi sholawat. Ketiduran lagi seperti itu lagi. Sampai tak sabar nunggu pagi. Begitu pagi selesai sholat subuh dia berangkat ke rumah Ibu Wazir. Dia ucapkan salam, dijaga sama Abah, ditanya sama penjaga mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Wazir. Kenapa? Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Akhirnya sampaikan sama ini penjaga itu, dia bilang satu orang mau ketemu kau tuan. Suruh masuk. Begitu masuk, mana entah siapa kau? Anak Rasulullah. Saya utusan Nabi. Allah Salih. Ini wajib sungguh percaya tidak percaya. Apa buktinya bahwa kau adalah utusan Nabi? Allah Salih. Nabi tadi malam datang ke mimpi saya menyampaikan salam kepadamu bahwa engkau biasa setiap menjelang tidur baca sholawat 1000 kali, tapi tadi malam engkau ragu dengan jumlahnya sudah 1000 atau belum. Nabi bilang bahwa membaca 1000. Kaget ini wazir. Emang dia lagi ragu. Kaget ini wazir. Dia bilang tak, masuk, dihormatin langsung. Terus apalagi Nabi bilang apalagi? Allah Salih. Nabi disuruh menyampaikan bahwa aku punya masalah. Aku punya hutang 500 dinar. Jadi engkau disuruh bayar. Marhaba. Masuk ke dalam. Istain apa itu? Tunggu. Masuk ke dalam. Keluarin duit, dia bilang ini si wazir ngomong apa? Ini 500 buat bayar utang kamu. Ini 500 hadiah buat kamu. Berapa tuh? 1000. Yang ini 500 untuk keluar untuk hadiah kepada keluarga kamu. Dan ini yang 500 untuk nafkah hidupmu. Dan ini sebagai tanda gembiraku. Dan ini adalah sebagai tanda benarnya omonganmu. Kalinya begini langsung begitu. Ya. Ya. Ini wazir langsung cium kening ini orang. Dia bilang aku ingin mengambil barakah karena kedua matamu sudah melihat Nabi tadi. Allah Salih. Sebab orang kalau ngimpi Nabi pasti ngimpinya benar itu Nabi. Karena syaitan la yatamatsalu. Man ra'ani faqad ra'al haq. Siapa orang melihat aku, melihatnya benar. Nanti dia mimpi betul-betul mimpi bertemu aku, ya betul aku. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Kalau yang lain masih bisa ditiru sama setan, tapi Nabi tak bisa. Cuma yang perlu diperhatikan setiap mimpi Nabi, perhatikan sedang pegang apa beliau, bagaimana pakaian beliau, bagaimana tampilan wajah beliau, sedang dudukkah beliau. Karena zaman dulu pernah ada satu orang syekh punya murid di satu negeri. Tiba-tiba muridnya undang ini syekh untuk datang ke rumahnya, berangkat ini syekh.
Begitu berangkat, kebetulan rumah muridnya itu dekat dengan masjid. Ini Syekh bilang, ana bang sholli rakaatin. Saya mau sholat dulu 2 rakaat. Begitu sholat 2 rakaat, sholat, rumah ini orang di belakang masjid. Begitu mau lewat, dicegah sama satu orang. La tamshi min huna ya Syekh, jangan lewat situ. Kenapa? Karena aku mimpi, katanya aku melihat Nabi. Allah. Salawat dengan Nabi salawat. Ada jasad beliau di sini dalam keadaan terbungkus kain kafan. Akhirnya keren, saya nggak jadi. Dia bilang, kamu tahu arti mimpi itu apa? Tidak ya Syekh. Coba selidiki. Tanah masjid ini bagaimana? Ternyata betul tanahnya sebagian yang lempengan jasad Nabi terbungkus kain kafan. Tanahnya belum beres urusannya merampas tanah orang. Kalaupun bayarnya belum lunas. Jadi syariat mati. Maksudnya Nabi dalam keadaan di kafan berarti syariat tidak diterapkan. Nah, jadi kalau mimpi Nabi itu pasti ada perintah. Akhirnya dia pulang. Dia yang nyari yang ngutangin, sekarang berani udah. Dia cari. Begitu ketemu, dia bilang, ayo kita ke Goti. Kenapa? Saya mau bayar utang. Begitu datang ke tempat Goti, begitu lihat nih orang Goti berdiri. Dia bilang, ahlan wa sahlan ya Rasulullah Nabi. Allah. Selamat datang utusan Nabi. Allah. Selalu. Ini orang kaget. Dia kaget, yang utangnya juga kaget. Dia bilang, kenapa? Kata di Goti tadi malam saya mimpi Nabi. Allah. Selalu. Nabi memerintahkan saya untuk bayar utang. Selalu. Dan Nabi perintahkan saya Allah. untuk nambahin 500 lagi. Allah. Yang tadi itu dia sekadutan, Ya. nambah lagi 1000. Yang utangin ngomong apa? Wallahi saya juga mimpi Nabi semalam. Allah. Selalu. Nabi memerintahkan saya untuk membebaskan utang kamu. Dan disuruh saya nambahin lagi 500. Allah. Beli nota. Ya. Itu berkat sholawat. Allah. Selalu. Cuman kalau model kayak kita nih, ini kayak model kita nih, saya semuanya nih, jangan minta balasannya itu melulu. Kenapa emang? Soalnya sholat kita belum ada yang khusyuk. Jadi itu sholawat biar Allah simpan aja deh buat di akhirat. Buat waktu mau dicabut ruh, supaya Allah tolongin matinya husnul khotimah. Amin. Supaya nikmat di kuburan. Amin. Supaya bahagia di hari berbangkit. Amin. Supaya berbahagia saat ditimbang malaikat. Amin. Supaya bahagia saat terjebak di siratal mustaqim. Amin. Tapi sekarang ini duit ya sholawatnya biar banyak. Allah. Selalu. Kalau ada orang ngasih kita duit nih, misalnya nih ada orang ngasih duit. Udah pak, kebanyakan. Ada nggak yang begitu di sini? Ya. Enggak. Nggak, gue pengen lihat orang yang mana tuh? Ya. Sokongan soleh. Mau terus kan kalau duit? Ya. Padahal sholawat, satu sholawat dibalas 10 oleh Allah. Dan setiap kita sholawat, itu Nabi tahu. Allah. Selalu. Nabi tahu. Karena Allah menciptakan satu malaikat yang begitu diciptakan, Allah perintahkan malaikat ini, diam kau di qabri Muhammad. Allah. Selalu. Diam kau di kuburnya Muhammad. Allah. Untuk melaporkan sholawat umatnya kepada Muhammad. Allah. Selalu. Allah. Selalu. Makanya ada hadis, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang selalu mencari orang-orang yang bersolawat. Allah. Solawat itu disampaikan kepada Nabi. Allah. Dan yang lebih beruntuknya lagi, malaikat itu berkata ketika kita bersolawat, ya Rasulullah, hadis salat bin fulan bin fulan. Ini solawat dari fulan bin fulan, dari fulan anak fulan. Jadi bapaknya tersebut. Kata perempuan, kok bapaknya disebut, emaknya kagak? Ya emaknya udah pasti, emaknya yang beranaknya gimana? Ya. Paham itu? Insyaallah. Duduk aja duduk baca sholawat, biar rajin. Insyaallah hati itu ada. Amin. Depan rumah pagi belum pergi kerja, belum pergi dagang, bawa kopi itu di depan rumah baca sholawat.
Ntar rezeki lah yang ada situ. Tiba-tiba ada orang nyari apaan, ngubungin, dapat tuh. Paham ya? Gitu. Jadi buktikan, kalau nggak percaya buktiin, coba mulai besok. Cuma jangan minta duit. Gitu. Yang punya utang banyak, sholawat dia. Sholawat aja, ya Allah. Misalnya nih ada orang yang bergerak hutang riba, ya Allah hamba tobat. Hamba mau bertobat dari minjem duit begituan, ya Allah. Tolong berikan jalan keluarnya agar hamba bisa membayar, ya Allah. Hamba akan bersolawat. Bohirkanlah, nyatakanlah berkah solawat yang agamanya ini, ya Allah. Datangkan pertolongan Engkau, ya Allah. Insya Allah pertolongan. Pertolongan. Pak, walet saja tuh walet ilernya mahal, nggak bakalan tahu dia, Pak. Ada walet tahu ilernya mahal? Ya. Mahalan mana iler walet Pak Haji? Walet. Orang punya walet, iler dulu, iler yang punya rumah. Tapi coba lagi iler dulu, dibedak begini, capek dengerin kasih dengerin apa? Begitu nggak kira-kira? Ya. Yang penting apa yang Nabi suka kita suka. Allah salali. Apa yang Nabi tidak suka kita jangan coba-coba suka. Kenapa? Takutnya digolonginnya golongan-golongan munafik. Sebab manusia ini terbagi tiga. Perhatikan ini, manusia hanya tiga golongan doang. Nggak ada banyak manusia, cuma tiga golongan. Manusia dan jin cuma tiga golongan. Yang pertama mukminun. Manhum. Siapa mereka mukminun? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa itu mereka yang beriman? Mereka yang beriman yang apabila dibaca ayat-ayat Allah takut hati mereka. Karena mereka selalu teringat Allah. Kalau Allah sudah marah tidak ada artinya kebaikan siapapun. Walaupun siapa saja marah, kalau Allah ridho maka kita akan diberikan perlindungannya. Dan kalau wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu, dan kalau diberikan pengetahuan, ditunjukin tanda-tanda kebesaran Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Lawannya mungkin kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kafir adalah orang-orang yang diberikan hal menakutkan, dikasih tahu tentang azab kubur, tentang neraka, dia nggak bakal takut. Ditakut-takutin atau tidak, tetap dia nggak bakal beriman karena hatinya sudah Allah tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga siapa? Munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik tidak bakal dapat penolong. Dia akan ditaruh di neraka yang paling bawah. Jadi kalau betul Islam, perintah-perintah agama jalani, larangan-larangannya tinggalin, baru hidup kita akan barokah. Umur panjang, hidup barokah, hati tentram. Itu semuanya pertanyaannya bagaimana cara kita mentaati Allah atau tidak. Dan manusia kudu gembira ketika mendapatkan kemudahan ngerjain kebaikan. Jadi ada orang dapat kemudahan dalam ngerjain kebaikan, tapi dalam urusan dunia susah. Maka ini adalah warasatul nabiyyin. Ini adalah orang pewaris Nabi. Karena Nabi juga susah. Ada satu orang datang, ya Rasulullah, ana majhul. Ya Rasulullah, saya ini orang susah. Kemudian dibawa sama Nabi ke rumah istrinya. Kata Nabi, hal lebih apakah kau punya sesuatu? Tanya sama istri beliau. La illa ma, saya nggak punya apa-apa, kata istri Nabi, kecuali air. Pergi lagi ke rumah istri yang satu, begitu juga. Pergi lagi ke rumah istri yang satu, begitu juga. Akhirnya Nabi tanya kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang mengundang makannya orang? Muncul satu orang lagi. Ana ya Rasulullah. Undang makan orang itu. Dia pulang ke rumahnya, dia tanya bininya, punya apa? Gak punya apa-apa kecuali makanan buat anak kita. Sudah,
tolong itu diadonin, kalau kita nih bahasa kita diadonin dengan apa kek? Nanti saya bakal kedatangan tamu mau numpang makan di sini. Nanti kalau tamu datang, lampu matiin supaya dia nggak tahu makanan cuma sebegitu. Anak tidurin buru-buru supaya gak nangis. Orang dulu. Kita bagaimana kita? Kita bagaimana kita? Anak aja gue juga susah. Gitu enggak? Akhirnya datang ke tamu sampai seperti itu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan sekarang ini insya Allah bermanfaat khususnya buat saya, keluarga saya, dan umumnya buat antum semua. Semoga dengan berkat perkumpulan kita di sini, dan mewakafkan tanah ini Haji Arifin, kuburnya dijadikan kubur Allah min radhil jannah. Diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diri kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, siapapun guru-guru kita yang terkait dengan kita, kalau meninggal diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Dan dijadikan kuburnya Allah min radhil jannah. Dan kita semua dipanjangkan umur dalam taat, sehat afiat, jauh dari segala afat, bid'ah, ibadah dan jalan. Jadi inti daripada peringatan Maulid, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin melalui pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pintunya salawat. Kalau sudah kita masuk ke ruangan Nabi dengan salawat, maka pintu ruangan Allah akan dibuka insyaallah. Amin. Apa-apa yang bakal di Allah ridho, kita akan mendapatkan rezeki itu insyaallah. Yang dimaksud daripada ruangan Allah adalah ruangan yang dimana ada ridho Allah. Allah tidak bertempat. Allah jangan pakai kita kalau ngomong bagaimana yang di atas, jangan pernah lagi diucapkan. Jangan pernah ikut-ikutan saya bagaimana yang di atas, itu salah. Itu omongan-omongan kufur yang seperti itu. Tidak boleh. Paham itu? Insyaallah. Jadi intinya Maulid cari apa? Cari apa? Jadi kalau nggak makan belum nggak boleh ngemut. Ya. Maulid nggak makan ngemut nggak? Dan nyari apa Maulid? Bener. Sekali lagi cari apa? Salat. Jadi nggak makan masih itu. Ya. Kita itu nggak makan juga, cuma yang undang dan kepikiran aja. Paham ya? Jadi insyaallah bertahan. Sekarang ini kita insyaallah dengan barokah malam hari ini, hati kita dituntun oleh Allah. Pikiran kita dituntun oleh Allah. Diri kita dituntun oleh Allah. Sehingga kita bisa mencintai dengan hal yang baik. Tidak menyukai hal yang buruk. Dan kita nanti kalau sudah meninggal dunia dikelompokkan bersama orang-orang yang baik. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan dan segala ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.